Selamat pagi kami ucapkan untuk Bapak Ibu dan saudara sekalian Jemaat GKE Agape. Di sini saya membawakan berita Jemaat Agape Minggu 17 Oktober 2021. Majelis Pekerja Harian Jemaat GKE Agape dan para petugas pelayanan mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah di rumah masing-masing. Kebaktian rumah tangga atau pengucapan syukur dan kebaktian kategorial petugas tepat dan waktunya sesuai dengan yang tertulis pada lembaran warta jemaat. Majelis Pekerjaan Harian Jemaat GKE Agape mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan kepada warga jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Semoga selalu dalam berkat Tuhan. Kunjungan doa ulang tahun dapat dilihat di lembaran berita jemaat. Disampaikan kepada seluruh warga jemaat GKE Agape bahwa ibadah tatap muka atau ibadah minggu di gereja akan dilaksanakan mulai tanggal 7 November 2021. Waktu ibadah seperti biasa, pagi pukul 08 WIB dan sore pukul 17 WIB. Mohon bantuan untuk dapat mensosialisasikan kepada teman-teman yang lain yang belum sempat mendengar berita jemaat ini. Berita keuangan sepanjang minggu yang lalu tidak ada perubahan dan sesuai dengan yang di berita jemaat. Dan kalau ada selisih penulisan, mohon dikonfirmasi ke bendahara untuk dapat dikoreksi dan diperbaiki. Akan diteguhkan dan diberkati nikah Saudari Urip Putrajaya, anak dari Bapak Christian Embang almarhum dan Ibu Nur Cahaya almarhum, dengan Merlinda, anak dari Bapak Hans Mihing dan Ibu Meliansi, pada hari Sabtu 23 Oktober 2021 pukul 13 WIB di rumah Jalan Jogja atau Betang. Untuk lebih jelas dan lengkap berita jemaat dapat dilihat pada lembaran berita jemaat yang sudah disampaikan melalui WA grup jemaat. Demikian berita jemaat disampaikan. Terima kasih. Selamat beribadah di rumah kita masing-masing kepada warga jemaat. Kiranya kita bersukacita dalam ibadah ini. Pendeta yang bertugas, Pendeta Emmanuel Surya Sukma STH, untuk mengawali ibadah ini, kita memuliakan Tuhan dari NKB nomor 114, ayat yang 1 sampai yang kedua. Ayat yang kedua diundang untuk bangkit berdiri.
Baik, sidang jemaat Tuhan, saya permisi untuk melepaskan masker. Saudara yang diberkati, mari kita bersama-sama mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Bapa di sorga. Kita tabiskan ibadah kita dalam potum dan salam. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Baik jemaat, dipersilakan duduk kembali. Kita sambut potum dan salam dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 29 ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Doa pengampunan dosa dan ucapan syukur. Ya Bapa yang Maha Kuasa, kami mengaku akan kesalahan yang kami perbuat. Sepatutnya lah kami menerima hukuman, namun kami yakin padamu saja ada pengampunan. Oleh karena itu ampunilah kami, bangunkanlah kami dari tidur dosa, agar kami boleh menyadari pengasihan-Mu. Kami pula bersyukur karena Tuhan mengasihi kami kepada selamat-Mu. Kami berterima kasih ya Tuhan atas pimpinan-Mu dalam pekerjaan dan hidup yang telah kami jalani. Anugerah-Mu sungguh-sungguh kami rasakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab, marilah kita mendengar firman Allah yang tertulis dalam kitab Markus 10 ayat yang ke-35 hingga ayat yang ke-45. Dengan perikop, permintaan Yakobus dan Yohanes bukan memerintah melainkan melayani. Lalu Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kanan-Mu dan yang seorang di sebelah kiri-Mu." Tetapi kata Yesus kepada mereka,
kamu tidak tahu apa yang kamu minta? Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan membesar-besarkannya, menjalankan kuasanya dengan keras dan atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Kepada sidang jemaat, marilah untuk bangkit berdiri, kita akan mendengar petunjuk hidup baru. Dengarkanlah petunjuk hidup baru bagi sekalian orang percaya, seperti terdapat dalam Kolose 3 ayat 12 hingga ayat yang ke-14. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita sambut petunjuk hidup baru dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 54 ayat pertama hingga ayat yang kedua. Pelita yang
Sekarang kita sampai kepada pelayanan firman Tuhan. Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Immanuel Surya Sukma, STH. Saudara yang terkasih dan yang diberkati, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang nantinya akan diambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu Ayub pasal 38 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Mari kita berdoa memohon kekuatan Roh Kudus Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati dan pikiran kami ya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Maka biarlah Engkau urapi kami dengan kuat kuasa Roh yang kudus, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu ya Tuhan. Kebenaran-Mu yang Kau nyatakan di dalam firman-Mu. Dan kami semakin dikuatkan dan diteguhkan. Berkatilah hamba-Mu yang menyampaikannya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang berbahagia, dengan sukacita kita akan mendengarkan pembacaan Ayub pasal 38 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Di bawah satu perikop kekuasaan Tuhan di alam semesta. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub, siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Aku akan menanya engkau, supaya engkau memberitahu aku. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Atas apakah sendi-sendinya dilantak? Dan siapakah yang memasang batu penjurunya? Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama, dan semua anak Allah bersorak-sorai. Saudara yang terkasih, demikian pembacaannya bagi kita sekalian. Saudara yang berbahagia, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, salam. Kita bersyukur kepada Allah Bapa di sorga atas berkat-Nya, walaupun pada saat ini kita beribadah dari rumah kita masing-masing, tetapi kita boleh merasakan kasih sayang Tuhan. Dan kita percaya pada saat ini juga saudara, bahwa Allah melawat kita di dalam kehidupan ini. Bahkan kita rasakan dalam kehidupan kita dan rumah tangga kita masing-masing. Ada campur tangan Allah dan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita bersyukur kepada Dia. Saudara yang diberkati dan kita sekalian di dalam Yesus Kristus. Ada banyak hal, banyak persoalan di dalam kehidupan ini yang memang sulit untuk kita mengerti. Atau memang tidak dapat kita mengerti. Dan demikianlah yang dialami oleh seorang yang terkenal dalam Perjanjian Lama adalah seorang Ayub. Ayub secara pribadi, saudara, bahkan pada saat kita mendengarkan kisah tentang dia, bagaimana mungkin saudara Ayub bisa mengalami persoalan, pergumulan kehidupan yang luar biasa menyakitkan. Alkitab sendiri saudara menyaksikan betapa Ayub itu adalah orang yang baik, orang yang berbudi luhur, orang yang pemurah, dan segala-gala yang baik ada pada diri dia. Bahkan Allah juga mengatakan bahwa tidak ada seorang pun seperti Ayub di negeri itu. Berarti memang luar biasa kebaikan yang dimiliki oleh seorang yang bernama Ayub. Saudara, Ayub pribadi dan juga kita pasti akan berpikir, barang siapa orang yang baik, orang yang benar, orang yang suci di hadapan Tuhan, maka ia tidak akan mengalami beban dan penderitaan. Dan itulah biasanya pemahaman dan pemikiran kita, saudara. Karena memang persepsi kita memang sudah terbentuk. Bahwa kalau kita baik, kalau kita benar, kalau kita jujur, kalau kita bersih, kalau kita adil dan sebagainya, maka kita akan terbebas dari segala persoalan dan pergumulan. Dan kita juga biasanya menganggap
bahwa beban dan pergumulan akan dihadapi oleh orang yang tidak percaya atau orang yang berdosa. Nah, saudara, disinilah letak persoalannya. Saudara dan saudara Tuhan, sebagai manusia kita ini bagaimanapun, sebaik-baiknya kita, sehebat-hebatnya kita adalah tetap manusia yang terbatas, bukan yang tidak terbatas. Kita adalah manusia yang tidak sempurna, saudara, bukan yang sempurna. Karena itu, banyak hal, banyak persoalan yang kita hadapi di dalam kehidupan ini, saudara, yang tidak dapat kita pahami, yang tidak dapat kita mengerti. Bahkan setiap hari, saudara, barangkali kita merenungkan, oh Tuhan, mengapa Engkau izinkan saya, mengapa Engkau biarkan saya mengalami pergumulan persoalan kehidupan ini. Sedangkan hamba-Mu ini adalah orang yang baik. Sedangkan hamba-Mu ini selalu taat kepada perintah-Mu. Hamba-Mu selalu melaksanakan apa yang Engkau anjurkan. Dan lainnya. Saudara, kadang-kala ini membuat kita putus asa, kadang-kala ini membuat kita kecewa, kadang-kala ini membuat kita merasa bingung. Tetapi sekali lagi, saudara dan saudara jemaat Tuhan, dari nas yang telah kita baca dan kisah Ayub, saudara, secara umum mau menggambarkan bahwa senantiasa Allah itu tidak dapat kita pahami dengan cara berpikir manusia. Allah itu tidak dapat kita mengerti dengan keterbatasan pengertian kita sebagai manusia. Ia yang memiliki rancangan, ia memiliki keputusan, ia memiliki ketetapan yang di atas dari cara kita berpikir. Tetapi ada satu perkara yang Allah mau katakan kepada kita, Bapak Ibu dan saudara jemaat Tuhan. Kalau kita melihat dari kisah Ayub, bukan karena Allah tidak sayang, tidak mencintai Ayub. Bukan karena Allah tidak sayang dan tidak mencintai, tidak mengasihi kita, saudara. Tetapi ada rahasia besar dari Tuhan. Dari segala persoalan dan perkara kehidupan kita. Allah hadir dalam setiap keadaan. Saudara, kalau kita baca Roma pasal 8 ayat yang ke-28 mengatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jelas, saudara. Dari kitab Roma pasal 8 ayat 28 mengatakan, apapun yang Ayub alami, sidang jemaat, apapun yang saya dan saudara alami, Allah hadir di dalam keberadaan kita. Allah hadir dalam pergumulan kita. Allah hadir dalam setiap dinamika yang kita alami. Dalam susah kita, dalam senang kita, dalam suka kita, dalam duka kita, saudara. Kita percaya bahwa Allah itu hadir. Dan melalui persoalan, melalui suka kita, melalui duka yang kita alami, ada rencana Tuhan dan ada pesan Tuhan yang luar biasa. Melalui kisah Ayub ini, saudara dan saudara jemaat Tuhan, beberapa hal secara sederhana yang Allah mau sampaikan. Yang pertama adalah dari keberadaan Ayub. Allah mau mengatakan kepada Ayub dan kepada kita bahwa ialah yang empunya dari segala-galanya, saudara. Ialah yang empunya dari segala-galanya. Sebab pada saat itu Ayub kehilangan semua anaknya, harta bendanya, bahkan kesehatannya. Ini mengajarkan kepada Ayub dan kepada kita untuk rendah hati. Seperti apa dan sebagaimanapun ada kita, saudara. Kita harus menyadari bahwa segala-galanya yang ada pada diri kita, yang kita miliki pada saat ini, nafas kehidupan, kesehatan, pekerjaan, harta benda adalah milik Tuhan. Itu pertama yang ia mau katakan dengan jelas. Yang kedua, melalui Ayub. Untuk Ayub juga ada untuk kita. Allah mengajarkan kita untuk rendah hati. Sebagaimana Ayub memiliki segala-galanya, harta benda dan lainnya, kita juga, Allah mengajak kita, mengajar kita untuk rendah hati. Agar kita menyadari, saudara, apapun keberadaan kita, kita tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Jadi kerendahan hati itu adalah sesuatu yang sangat penting. Dan yang berikutnya melalui persoalan ini juga Allah mengajarkan kepada Ayub. Agar Ayub tetap percaya kepada Tuhan. Bahwa pada saatnya Allah memulihkan kembali keadaan Ayub. Ayub yang kehilangan anaknya, putrinya, istrinya melahirkan kembali. Ayub yang kehilangan harta bendanya dikembalikan oleh Tuhan. Yang ketiga, ini dia. Pada saat kita percaya kepada Tuhan. Dalam sukacita kita beriman kepada Dia. Dalam duka cita pun kita tetap kuat kepada Dia. Kita percaya kepada Dia. Kita percaya, saudara. Sebagaimana kisah Ayub adalah kisah yang luar biasa. Allah akan kembali memulihkan kita. Tidak ada seorang pun yang sia-sia beriman kepada Tuhan. Pada saatnya Allah akan memulihkan dia. Terima kasih kita ucapkan kepada Tuhan. Yesus Kristus memberkati kita sekalian. Amin. Baik Bapak Ibu dan kita sekalian di dalam kasih Tuhan. Mari kita merendahkan diri kita di hadapan Bapa di sorga.
Kita panjatkan doa syafaat kita, mari kita berdoa. Bapa di sorga yang penuh kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama-sama. Kiranya firman-Mu ini menguatkan hati dan pikiran kami. Agar dalam keadaan apapun Bapa kami tetap beriman percaya kepada Engkau. Kami tetap teguh ya Allah mengandalkan hidup kami dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih ya Bapa di sorga. Kami mau berdoa untuk seluruh warga jemaat-Mu. Dalam kehidupannya, dalam pekerjaannya, dalam rumah tangganya dan masa depannya. Kami serahkan semuanya dalam tangan pengasihan-Mu. Kami percaya Bapa Engkau berkenan memberkati warga jemaat-Mu secara pribadi. Sehingga kami warga jemaat-Mu sungguh-sungguh dikuatkan dan boleh mengalami sukacita. Kami juga berdoa bagi warga jemaat-Mu yang berulang tahun, pernikahan dan kelahiran sepanjang minggu ini. Dan kami percaya ya Allah oleh karena kasih-Mu maka warga jemaat-Mu kami sekalian selalu di dalam kesehatan, umur yang panjang dan semakin diberkati. Kami juga berdoa untuk program pelayanan Jemaat GKI Agape Palangkaraya ini. Maka biarlah seluruh pelayanan yang sudah diprogramkan dapat dijalankan dengan baik dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga mau berdoa untuk pembangunan kantor jemaat yang tahap pertamanya sudah boleh dikatakan selesai. Dan kami bersyukur Tuhan karena semuanya adalah anugerah Engkau. Maka pada saat kami akan melanjutkan kembali pada tahap yang kedua, pemasangan kuda-kuda dan atap, maka kami percayakan segalanya dalam tangan pengasihan-Mu. Semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa ya Allah dan bersyukur atas segala cinta kasih warga jemaat-Mu bagi pelayanan gereja selama ini. Warga jemaat-Mu telah memberikan doanya, senyumannya, cinta kasihnya, tenaganya, bahkan keuangannya. Dan kami percaya Bapa, jerilolah warga jemaat-Mu, pengorbanan warga jemaat-Mu, cinta kasih warga jemaat-Mu tidak akan sia-sia. Ia akan dituai dalam kehidupan masa kini dan ia akan datang. Kami juga berdoa untuk rencana ibadah tatap muka di gedung gereja ini yang diawali pada hari Minggu pertama bulan November. Maka biarlah persiapkan kami ya Allah. Maka pada hari Minggu pertama di bulan November atau bulan depan, kami bersama-sama boleh mengikuti ibadah Minggu atau ibadah tatap muka di gereja ini. Baik pagi hari maupun sorenya. Allah melindungi kami sekalian. Kami juga tak lupa berdoa bagi warga jemaat-Mu dalam beban pergumulan. Barangkali ada yang sakit. Kami percaya Allah akan menyertai, memberkati, mengangkat dari segala persoalan dan masalah, dikuatkan dan disembuhkan. Dan kami akan melanjutkan kehidupan kami ya Tuhan. Berkatilah kami. Gereja-Mu ini, bangsa dan negara kami juga diberkati. Ampuni kami dari salah dan dosa kami agar doa ini berkenan di hadapan Engkau. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk mempersembahkan persembahan syukur kita yang pertama, kedua, dan maju ke depan. Namun sebelumnya kami akan membacakan pengantar dari persembahan kita pada pagi hari ini yang terambil dari Amsal 3 ayat 9. Hormatilah Tuhan dengan mempersembahkan kepadanya yang terbaik dari segala harta milik dan dari hasil tanahmu. Sebelum persembahan disampaikan, baiklah kita akan berdoa. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, semua yang kami miliki adalah kepunyaan-Mu. Engkau membimbing kami untuk menghitung berkat-Mu dan dengan sukacita selalu bersyukur atas segala pemberian-Mu. Kini terimalah persembahan untuk-Mu yang akan diberikan dengan hormat kepadamu. Amin. Sementara persembahan diedarkan, kita menyanyi dari NKB nomor 133 ayat pertama hingga ayat yang kedua.
milik-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tatapi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat. Dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Sekarang kita sampai kepada pengakuan iman. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan segala tempat, mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita, dan diakhiri dengan menyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan kebangkitan daging. Baik saudara dan sidang jemaat Tuhan yang terkasih dan yang diberkati, kita mengakhiri ibadah kita dan kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, baiklah kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 341 ayat yang pertama. Kuasamu dan namamu lah hendak kami sembah. Dan karena itu ya Tuhan, kami takkan gentar. Bagaikan padi segenggam, mestilah mati dipendam, supaya tumbuh dan segar di panas surya yang bakar.